7 penyebab relasi suami istri tak bahagia. Holda Najia, Solehah Institute. Pasangan suami istri yang saling berinteraksi satu sama lain kerap merasa tidak puas dengan hubungannya, merasa tidak bahagia, bahkan sebaliknya merasa menderita. Padahal menikah harusnya untuk mewujudkan kebahagiaan. Lantas, apa saja hal-hal yang menyebabkan relasi suami istri tidak bahagia? Pertama, memiliki kesenjangan yang sangat dalam. Ada pasangan suami istri yang sangat tinggi kesenjangannya, sehingga banyak memicu konflik. Misal, yang satu berpendidikan sangat tinggi, yang satu sangat rendah. Yang satu dari kalangan latar belakang keluarga kaya raya, satunya sangat kekurangan. Yang satu sangat ambisius, satunya lagi sangat santai, gak punya angan-angan dan impian apapun. Yang satu disiplin ketat, yang satu sangat ceroboh. Disinilah dibutuhkan kebesaran hati untuk mencari-cari kesamaan tanpa memperbesar kesenjangan. Namun inilah tantangan yang cukup sulit untuk ditaklukkan, karena saat mencari cara bagaimana supaya bisa meminimalisir kesenjangan, ini pun jalannya tidak membahagiakan. Yang kedua, tidak satu frekuensi. Ada pasangan yang punya impian masing-masing dan tidak saling mendukung karena tidak satu frekuensi, atau bahkan tidak memiliki ambisi yang sama sehingga saling bertolak belakang. Misal, yang satu ingin tinggalnya di desa, sedangkan yang lain lebih suka tinggal di kota. Yang satu ingin terus tinggal dengan mertua atau orang tua. Yang satu ingin mandiri dan lepas dari pengaruh orang tua. Kondisi ini jelas bisa memicu konflik berkepanjangan. Maka jika ingin bertahan, harus saling kompromi agar bisa menghasilkan satu frekuensi. Yang ketiga, diremehkan dan direndahkan. Seseorang harus menghargai dan menghormati pasangannya. Namun ada yang tidak respek sama sekali dengan pasangannya. Akhirnya cenderung menilai rendah pasangannya, merasa dirinya jauh lebih tinggi dan lebih segala-galanya. Terjadilah pelecehan fisik, verbal maupun emosional. Pelecehan itu tidak harus pelecehan seksual ya, tapi pelecehan secara kata-kata, fisik ataupun sindiran, ekspresi wajah ya, yang menyebabkan pasangan diperlakukan dengan kurang baik. Ada pasangan yang diperlakukan dengan kasar, tidak hormat, dan diremehkan, diintimidasi, disakiti, dan selalu dijadikan sebagai bahan lelucon. Meski dalam rangka bercanda, jika seseorang itu diperlakukan tanpa penghormatan, pasangan seperti itu pastilah tidak akan tahan dan pasti merasa tidak bahagia. Yang keempat, terlalu sering bertengkar satu sama lain. Jika setiap saat tiada hari tanpa berselisih, dilewati dengan penuh amarah dan air mata hingga muncul rasa muak dengan pasangan, ini adalah lonceng dari akhir sebuah hubungan. Karena relasi suami istri akan sulit diteruskan jika interaksi selalu tegang. Tentunya tidak akan ada kenyamanan dan kebahagiaan dalam relasi seperti ini. Jadi kalau bibit-bibit pertengkaran ini sudah ada, upayakan untuk tidak terpancing. Penting sekali untuk mengelola konflik dengan kebijaksanaan. Yang kelima, tidak saling percaya. Jika kepercayaan hilang atau tidak mencukupi, di mana setiap saat kita selalu takut, was-was, jangan-jangan pasangan selingkuh, jangan-jangan dia berbohong, takut dia melakukan kemaksiatan di belakang kita, dan rasa was-was lainnya, ini jelas bukan hubungan yang baik. Termasuk ketika kata-katanya itu sulit dipegang dan tidak bisa dipercaya. Kita selalu ragu, sebenarnya dia jujur atau tidak sih?
Nah, ini berarti bukan hubungan yang sehat, pantas jika tidak mewujudkan kebahagiaan. Yang keenam, tidak menjadi diri sendiri. Jika dalam hubungan kita dituntut untuk selalu jaim, itu akan sangat melelahkan. Kita tidak bisa tampil apa adanya, seolah memakai topeng kebaikan di depan pasangan, hanya memainkan peran ketika berada di dekatnya, dan tidak berani mengekspresikan diri kita sendiri yang sebenarnya, tidak berani bersuara dan mengatakan apa yang ada dalam pikiran dan isi hati kita. Kita hanya berani memberitahu apa yang kira-kira tidak membuat dia marah, yang bisa dia terima. Kita pura-pura tertarik saat dia berkata sesuatu, kita menahan pikiran, memendam, tidak mau adu argumen, takut melakukan sesuatu, bahkan berpendapat pun kita khawatir. Nah, ini tentu bukan hubungan yang baik, karena perasaan dan pikiran kita menjadi tertekan, sehingga tentu saja kita tidak akan bahagia. Yang ketujuh, pasangan tidak diprioritaskan. Hidup berpasangan mengharuskan satu pihak sebagai prioritas bagi pihak lainnya. Begitu pula sebaliknya, kalian harus menjadi orang yang diperjuangkan oleh pasangan kalian. Kalau dia benar-benar peduli, maka dia harusnya bisa memperhatikan dan memprioritaskan kebahagiaanmu, sisi psikismu seperti apa dia harus ketahui, kesehatanmu, kemudian keuanganmu, dan yang terpenting ketakwaanmu. Ia bisa menunda kesenangan pribadinya demi kepentinganmu, dan bahkan dia berusaha keras untuk membuatmu merasa menjadi orang yang paling dicintai dan dihargai. Nah, ini adalah salah satu kunci relasi yang akan membahagiakan. Nah, mana saja hubungan kalian yang belum maksimal, silakan dievaluasi agar bisa menghasilkan relasi suami istri yang lebih lengket lagi. Bersama pasangan, semoga kita senantiasa bisa bersahabat dalam taat di bawah koridor syariat.